Abstrak pada sebuah karya tulis ilmiah seperti skripsi merupakan instrumen penting yang berguna membantu pembaca untuk mengetahui resume, rangkuman, atau istilah lainnya adalah intisari dalam suatu penelitian. Pada pembukaan sudah disampaikan bahwasanya abstrak itu adalah bagian yang penting. Abstrak merupakan bagian di awal dari karya ilmiah setelah judul, berisi ringkasan atau summary penelitian mulai dari pendahuluan sampai dengan simpulan. Pada umumnya, penulisan abstrak dibatasi dan mengacu kepada regulasi dari tiap-tiap karya ilmiah. Mulai dari 100, 150 kata, 200 atau 250 kata. Abstrak ditulis menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris pun keduanya tergantung kebutuhan dan ketentuan dari karya ilmiah tersebut. Dalam abstrak terdapat beberapa kata kunci yang mewakili keseluruhan penelitian. Adanya jumlah kata kunci dibatasi yakni 3 sampai 5 kata kunci. Abstrak mengandung IM, R, D atau IMRAT. Nah, sekarang kita masuk ke IMRAT. Apakah itu IMRAT? Jadi di abstrak itu harus ada komponen-komponen dari intro atau introduction, kemudian metode, lalu result, hasilnya apa nih, hasil dari penelitiannya. Kemudian yang terakhir ada discussion atau diskusi ya. Sekarang kita masuk ke intro pada abstrak ya, atau introduction. Di dalam introduction ini terdapat biasanya hanya satu atau dua kalimat saja, jadi tidaklah terlalu banyak-banyak ya di dalamnya. Disampaikan juga di dalam introduction itu tujuan penelitian. Kita melakukan penelitian ini untuk apa? Kenapa sih melakukan penelitian ini? Seperti itu. Jadi tujuan penelitiannya disampaikan dan juga disebutkan secara tersurat ya. Dengan kata-kata umumnya seperti ini. Tujuan dari penelitian ini, atau bisa juga dalam bahasa Inggris seperti the purpose of the study atau the end of the study. Pada intinya di dalam latar belakang penelitian yang masuk introduction, intro, itu harus jelas ya digambarkan seperti apa tujuannya, dan juga tidak boleh lebih atau tidak boleh terlalu banyak lah dari satu atau dua kalimat saja. Lalu ada metode. Poin yang kedua ini terkait dengan metode penelitian yang digunakan ya. Bisa kuantitatif kah atau kualitatif kah? Nah, sampai di mana di sana menyebutkan juga di abstrak menyebutkan teknik pengumpulan datanya seperti apa. Kemudian bagaimana menganalisis data tersebut. Seperti itu digambarkan secara singkat dan jelas. Kemudian result. Itu hasil akhir penelitian. Jadi di dalamnya berisikan hasil penting atau hasil inti dari penelitian yang dituliskan di dalam abstrak sini ya. Kemudian discussion. Itu diskusi penelitian ya. Jadi sekaligus dengan kesimpulan secara singkat yang dipaparkan di dalam abstraknya. Jadi bukan hanya soal diskusi yang kenapa sih begini-begini hasilnya, kenapa sih gitu-gitu, bukan. Jadi lebih kepada garis besar kesimpulan yang disampaikan singkat.
Terkait penyusunan abstrak, saya di sini akan menjelaskan beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita menjelaskan terlebih dahulu latar belakang masalah penelitian. Jadi penelitian itu kan dipilih karena memiliki sifat urgensi dan tujuan tertentu. Oleh karena itu sangat perlu menjelaskannya secara singkat tuh apa saja yang melatar belakangi masalah tersebut. Juga mengapa penelitian tersebut dilakukan. Selanjutnya yang kedua, kita haruslah menjelaskan metode penelitian yang digunakan ya. Metode penelitian kan suatu alat untuk menyelesaikan permasalahan pada sebuah penelitian. Oleh karena itu, metode adalah instrumen penting yang harus dijelaskan pada komponen abstrak. Yang ketiga, kita bisa mendeskripsikan hasil penelitian. Bagian di sini bertujuan menjelaskan secara singkat hasil penelitian. Bisa berupa apa saja yang didapat saat melakukan penelitian tersebut. Ini bisa dijelaskannya secara umum aja ya, jadi garis besarnya saja. Kemudian kita harus memberikan sebuah kata kunci di akhir paragraf. Kalau kata kunci ini pada penelitian berguna untuk memudahkan pencarian secara daring atau online. Kata kunci ini dapat dipilih dari kata-kata yang ada pada judul penelitian. Yang terakhir, simpulkan hasil penelitian. Simpulan adalah suatu yang paling vital dalam suatu penelitian, di mana peneliti harus menyimpulkan keseluruhan penelitiannya hanya dengan beberapa kalimat saja. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yakni materi diskusi atau pembahasan. Penjelasan dari diskusi atau pembahasan ini bertujuan untuk menafsirkan serta menggambarkan pentingnya temuan Anda. Jadi temuan itu harus dideskripsikan karena hal tersebut sangatlah penting ya untuk menjelaskan pemahaman atau wawasan baru yang muncul sebagai hasil dari studi tentang masalah tersebut. Diskusi ini akan selalu terhubung dengan pendahuluan melalui pertanyaan penelitian atau biasanya itu seperti rumusan masalah, juga hipotesis ya yang Anda ajukan dan literatur yang diulas. Baik, setelah tadi kita memahami apa itu tujuan dari diskusi atau pembahasan, selanjutnya ini akan saya paparkan beberapa langkah penulisan diskusi dan pembahasan. Yang pertama, tuliskan respon dari setiap hasil yang diperoleh, namun bukanlah menulis ulang data. Yang kedua, gunakan referensi milik Anda, rekan Anda ataupun pihak lain. Yang ketiga, yang dituliskan itu merupakan fakta dari hasil, namun jangan hiperbolis belaka. Poin selanjutnya, spekulasi tentang kemungkinan dari interpretasi diperbolehkan, namun harus ada sumber yang mendasari dan bukan dari khayalan si penulis. Terakhir, hindarilah penggunaan istilah baru yang muncul secara tiba-tiba. Oleh karena itu, pembahasan selalu saja terhubung dengan pendahuluan.